ada hotel juga ada villa macam. Tapi untuk mencari ketenangan Bisa ya. Selama nggak jaringan susah jaringan. Selama nggak banyak utang. Selama nggak banyak utang, betul juga. Tapi kalau ada utang Mekar ya. Ya utang mekar. Kalau ada utang kita mungkin tambah pikiran ya kan. Iya, betul. Udah banyak utang, tengah-tengah utang kan. Baru dibayar besok udah bayar lagi. Iya. Pengalaman. Kawan-kawan pengajian ada yang bisa ruqyah. oh ruqyah. Hmm. Oh, itu belum tahu. Siapa yang menyuruh ya? Iya. Wah, itu Apa filosofinya itu? wah, itu dalam itu. Wah, Kadang dalam. orang GM itu kadang singkatan gitu. Ada yang nanya kadang Itu GM. lipat-lipat gitu kan. Rian sama kan, gitu juga kan. Ya sedikit-sedikitnya menyerempet lah gitu. Iya. Tantum gitu juga loh ya. Iya, betul, Pak. Ya kan. Karena aman dari karena dulu pacar yang tadi entrepreneur yang jadi istri sekarang. Oh, kayak dewa itu ya, kayak dewa. Dewa lain ya. Lain dia. Karena Jadi dia itu bareng sama dia buka usaha bareng. Nanti kawan. Dulu kita penyedia. Kami udah pompa nggak kok. optimal lagi judulnya kita nanti. kami udah pompa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Fatima, Payah Tidur Malam. Hari ini kita kedatangan tamu langsung dari Bandung, vokalisnya The Massive. Ya, sambut Rian Gom. Karena kan banyak penonton lah di sini ya. Iya. Ya betul. Biar nggak tegang kali. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mantap. Bang Kelang. Sehat. Kabar. Sehat. Dari mana tadi nih? Jalan-jalan dari pagi tadi saya bingi ada acara. Oh, gerak pagi. Gerak pagi. Senam pagi bilang. Oh, Sampai malam acaranya? acaranya. Acara sifatnya apa nih, komunitas kah? Nah, dibilang komunitas iya juga, organisasi juga iya. Jadi di situ ada namanya kami pengajian, pengajian yang rutin setiap minggu kami buat. Dibilang untuk mengisi kekosongan malam bisa juga gitu. Jadi setiap setahun sekali kita adakan namanya Harila. Harila itu Rila. ngaji gabungan sama rekan-rekan yang lain di antara beberapa kelompok. Dia apa namanya, berkolaborasi lah, menyatu. Oh, Tapi dari gabungan pengajian-pengajian tuh nyatunya di situ. iya, yang tadinya biasa kami ada kumpul 7 atau 8 orang, jadi ini ada digabung jadi kalau nggak salah tadi 29 orang. 29 orang ya. Itu dari orang-orang mana aja? Dari orang-orang gabung ada Marindal, Petumbak, dari tua, Namorambe, biru-biru. Kuat sedikit ngomongnya. Biru. Masuk. Ya, Jack ya. Oh, dari semua kelompok-kelompok, maksudnya ini dalam area Medan apa atau Kabupaten Deli Serdang digabung sama Medan gitu? Enggak, ini khusus dari Serdang. Fokus Deli Serdang. Serdang aja. Kalau Medan beda lagi. Beda ya. Beda lagi. Jadi di Binge itu memang ada tempat memang khusus untuk rilah, apa memang dia tempat rekreasi yang dijadikan tempat rilah gitu? Kita cari sendiri. Oh. Umpamanya kita kan ngaji nih seminggu sekali kita buat di rumah. Di rumah ke rumah, bergilir lah setiap mingguan gitu. Karena acara rilah tahunan atau sebelum bulan puasa biasa dilaksanakan tuh kan. Jadi kita buat berbeda. Itu di alam. Maksudnya di alam tuh ya terkadang kita buat di Prapat, di Brastagi. Ini kali ini kami di Sibinge. Variatif lah. Variatif. Di Sibinge itu ada dibilang kayak sungai-sungai atau tempat orang-orang ngecamp lah dibilang. Jadi lebih apa ya? Filosofinya apa itu? Belum terjamah manusia tempatnya. Jadi maksudnya masih belum rame gitu. Oh, bukan tempat yang memang didesain untuk apa?
wisata orang itu enggak ya? Enggak, bukan. Karena di sana itu tempatnya itu ya karena belum terjamah banyak manusia, jadi masih asri dia. Oh. Kayak airnya pun masih belum tercemar. Jadi ini hulunya sungai. Oh, di hulu Hulu sungai. sungai ke hilir kan. Nah, itu di hulunya. Masih apalah dibilang? Asri. Asri. Airnya pun kalau bisa kita bilang bisa kita jual. Iya ya. jadi duit, jadi cuan. Oh, jangan-jangan nanti air game dari sana nggak nih ya? Enggak, karena apa namanya? Lokasi nggak memungkinkan untuk ke sana. Karena naik turun itu kalau misalnya mobil tangki itu nggak bakal bisa ke situ. Tapi kalau mobil pribadi tergantung. Kalau jenis sedan nggak bisa. Oh. Minibus lah. Ini filosofinya ngaji di alam lah. Apa sih filosofinya ngaji di alam kalau kalian nih? Atau kita lebih dekat sama apa ciptaan Allah gitu? Iya, ngaji di alam ini sebetulnya kalau mau dia Dalami. Sebenarnya alam ini juga ciptaan Allah juga. Ya. Nah, jadi kita di situ agendanya ya datang, kita buka forum pengajian secara formal lah bisa ya biasa kan. Dan di situ kita buat ya memperhatikan bagaimana alam itu bekerja. Karena kan alam ini juga salah satu ciptaan Bagus. Allah Subhanahu wa taala. Asik. Tepuk tangan lang. Itu sih. Oh, jatuhnya kita apa mensyukuri ciptaan Allah lah di alam ya. Iya, tapi jangan sampai jatuh lah dibilang. Oh. Enggak. Ya, Untuk memperhatikan lah bagaimana alam itu bekerja. Kita pun juga ini pun lagi di alamnya ini. Iya. Ya kan? Di alam nih kita kan. Iya. Pondok alam. Pondok alam. Iya, ya betul pondok alam. Ala kadarnya. Waktu di ruangan sama alam ini terasa bedanya? Lebih fresh. Lebih fresh. Jadi berbedanya ya suasana jelas Suasana beda, agak lebih tenang mungkin ya. agak lebih tenang. Nah, gitu lang. bisa Tanya lang, jadi- jangan diam aja lang. Jadi enak sih dibilang. Jadi pikiran tuh refresh lah dibilang. Iya. Jadi contoh nih kecil, kok bisa ya ada misalnya tadi kan ada di sana tuh ada sungai mengalir, airnya jernih, batunya besar-besar. Sempat timbul pertanyaan, wah ini siapa lah nyusun nih batu-batu besar itu di tengah-tengah sungai kan gitu. Kalau manusia ya jelas nggak mungkin Nggak gitu. mungkin. Mustahil. Sampai dia bisa tersusun sebegitu indah. Kita pun menikmati ibaratnya arus tadi yang tadinya deras jadi terhalang dengan apa namanya batu-batu besar tadi dan bisa dinikmati manusia. Itu bentuk kecilnya lah dibilang. Banyak lagi tuh. Pemanaan ngajinya gitulah ya. Lagi Ya, beda-beda. siapa yang nyusun ya kan? Beda-beda orang mungkin beda persepsi. Mungkin dia memandang di sebatas itu. Ada lagi yang memandangnya Udah mulai enak deh nih. Udah mulai enak. tanaman-tanaman itu Iya, kan. iya. Pohon-pohon itu bisa kenapa kok bisa tadi kan kami lokasinya itu kan terjal itu. Oh, sampai sedalam itu ya? Oh iya. Wah, keren. Jadi itu namanya tuh tebing. Kira-kira jarak 5 meter tuh tebingnya itu lebih kurang ada 30 meter ada tuh. Jadi untuk melalui ke titik lokasi itu ada jalan khususnya atau kayak mana? Jalannya jalan khusus. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya Google Map, kita searching lah lokasinya tuh, pasti nyasar. Oh iya. Dasar ya. Pasti nyasar, nggak dapet. Karena kita dipandu di situ. Setelah melewatin, itu ada 3 jalan menuju ke sana kan gitu. Dari Binjai, ada dari Langkat, dari Tuntungan, apa namanya? Tuntungan. Kutalim Baru bisa. Jadi dari situ dipandu setelah melewati kita dari Tuntungan tadi kan. Setelah dari Tuntungan masuk ke dinas sosial dan dinas sosial jumpa pesantren Darul Arafah. Oh, Terus lagi sana Glogorimbun. terus. Glogorimbun. Setelah itu sudah sampai masuk pabrik kelapa sawit. Saya pun lupa apa namanya nama PT-nya. Melewati. Nah, itu matikan GPS. Oh. Nah, kalau udah sampai situ udah pasti nggak ada jaringan. Jaringan betul. Hilang. Bisa nanti nyasar-nyasar kita.
Setelah dari situ baru kita masuk ke tengah-tengah sawit. Tengah-tengah sawit itu ada kira-kira setengah jam masuk di sawit-sawitan itu, jalan menuju ke lokasi. Oh, berarti nggak ada jalan? Jalannya Karena dia bukan tempat wisata ya kan? Bukan. Tapi karena tadi kan hebatnya apa namanya media sosial yang tadinya tempat nggak terjamah tadi karena promosi kan ke Facebook media lah atau IG sosial, kan? jadi rame. Orang pun penasaran sebetulnya. Itu yang tentukan lokasi memang kita istilahnya buat pengajian. Nanti kita ke sini itu yang tentukan orang pengajian itu, atau kita ada yang udah ninjau ke sana dulu? Ada yang survei. Ada yang survei. Sebelum ke sana kan ada panitia di khusus untuk menentukan lokasi. Kebetulan saya juga yang menentukan. Dia menentukan. Panitia untuk menentukan di mana titik lokasinya. Kami ada 2 orang. Ya udah terserah kalian mau buat acara di mana, kata Ustadz kan gitu. Ya udah saya buat acara di apa namanya, Dragon Plate tadi. Dragon Plate. Di Maps ada ya? Di Maps ada. Di IG apa semua juga ada. Jadi yang repot tuh kadang orang mau atau lo pertama kali mau ke sana, itu kalau lihat kondisi jalannya nggak memungkinkan. Udah pasti Off-road lah. nggak betul nih, ini salah nih lokasinya nih. Gitu. Masa tempat kayak gini kok ada wisata. Begitu kita rata-rata dia waktu di jalan tuh kan, oh ini nggak salah ini. Ibaratnya orang tuh cemas, apa betul di sini tempatnya kan gitu. Gitu udah sampai sana, rame, udah kayak pasar malam. Oh, memang rame. Kayak pasar malam. Jadi di sana ada yang ngecamp, ada hotel juga, ada villa, macam lah. Tapi untuk mencari ketenangan bisa ya. Selama jaringan susah jaringan. Selama nggak banyak utang. Selama nggak banyak utang, betul juga. Tapi kalau ada mekar ya. Ya, utang mekar. Kalau ada utang, kita mungkin buat tambah pikiran ya kan. Iya. Udah banyak utang, tengah-tengah utang kan. Baru dibayar, besok udah bayar lagi. Iya. Jadi Pengalaman. Kawan-kawan pengajian ada yang bisa ruqyah. Oh, ruqyah. Oh, itu belum tahu. Siapa yang menyuruh ya? Iya. Aku penasaran nih masalah GM nih. Larinya kemana? Ke usahanya Rian lah. Oh, lari ya. Sekedar informasi, Rian ini pemilik GM Water yang lokasinya di Cakra 1, Marendal, Pasar 3. Jalan Pantai Rambung. Kenapa namanya GM? Wah, itu. Apa filosofinya itu? Wah, itu dalam itu. Kadang dalam orang GM itu kadang singkatan gitu. Ada yang nanya kadang GM itu misalnya yang lain tuh toko-toko perabot tuh kan ada Gunung Mulia, macem lah. Iya. GM itu Gaya makmur. GM itu nggak ada singkatan. GM itu nggak ada singkatan. Ada singkatan. Awalnya tuh ya nih sedikit bercerita asal mula GM gitu. Dulu saya masih masih kuliah lah. Masih kuliah, punya usahanya itu di bidang kredit, cash kredit, pembiayaan, tapi bentuknya barang. Berarti kipas angin kita kreditkan, iya betul, kulkas, AC, HP, macem lah. Itu waktu itu zaman masih kuliah, nggak salah kuliah. Karena kan dulu memang dari SMP udah mulai sekolah sambil kerja. Oh, berarti memang punya jiwa entrepreneur dari sekolah ya nih? Awalnya dari SMP pulang sekolah kerja sampai 3 tahun di SMP, lanjut ke SMA sama juga pulang sekolah kerja. Kerjanya kemarin bengkel. Oh ya? Karena bantu-bantu lah, ada bengkel dekat rumah kan. Jadi ya ngisi. Ini bengkel apa ini? Bengkel mobil. Oh, bengkel mobil. Bengkel kemarin di Gangsari itu. Dekat rumah. Dulu kan rumah kami di Gangsari. Gangsari stasiun. Enggak. Bajabengko. Depan Bajabengko. Jadi bisa mekanik? Enggak juga. Oh, jadi kerja itu di mobil itu? Dulu kan masih sekolah masih SMP, ya bantu-bantu aja lah. Sampai SMA paling enggak
ya cuman tahu-tahu dikit lah kalau tentang mobil. Baru kita ke ada mekaniknya, kita ngeneti dia gitu. Ngeneti dia. Itu dulu waktu mulai SMP sampai SMA gitu. Kuliah awalnya nggak mau kuliah nih, kalau bisa pun kerja kan gitu. Mau langsung kerja. Tapi tuntutan orang tua itu disuruh kuliah. Disuruh kuliah, ya udah dikasih uang pendaftarannya untuk kuliah. Ya namanya kita nggak niat mau kuliah ya ambil, terus kita daftarkan pula kan gitu di mana kuliah Universitas Negeri Medan, Unimed. Oh, Unimed. Jadi di situ kita aku coba ambil uangnya kuliah, ujian. Ya namanya nggak niat kuliah kan. Ngisi tesnya itu kan dulu masuk kuliah, masuk Unimed itu kan pakai tes ya. Tes. Asal-asalan. Karena nggak niat. Datangnya pun terlambatnya tuh. Datang terlambat duduk di paling depan. Ya udah isi aja. Ya isi. Ya paling cepat siap keluar kan gitu. Kalau zaman kita dulu itu nggak niat ya? Pengumumannya nggak niat ya? Nggak niat, namanya nggak niat mau kuliah itu gimana? Ya kita datangnya. Tapi jebol. Nggak pas waktunya kan datangnya kan. Datangnya terlambat, pulangnya paling cepat. Penting isi aja. Dulu kan pakai pensil 2B di lingkaran jari itu kan. Gitu. Jadi setelah itu jarak 2 bulan kemudian pengumumannya dari koran. Bahwasanya yang lulus polan. Lulus pula kan gitu. Nggak lihat lulus ya? Kok lulus ini kan gitu. Ya udah mau nggak mau lah kuliah lanjut. Ya pada waktu itu kuliah masih murah biayanya tuh. 1 semester nggak sampai sekarang kan pakai ada namanya UKT 5 juta 6 jutaan gitu. Kalau kami dulu 1.300.000 iya 1.300.000 per semester, jadi per bulannya sekitar 200.000 lah tuh kalau itu per bulannya. Di kuliah itulah buka usaha tadi ya? Karena di Unimed itu jam kuliahnya negeri kan dia pagi, nggak bisa kita ikuti jam kuliah Unimed ini. Kadang kita pagi, kadang masuk siang. Kita ikut jadwal dosen lah dibilang. Beda dengan kuliah di swasta, memang kita khusus ngambil malam bisa kerja. Beda dengan negeri. Kalau di swasta kan bisa memang kita ngambil malam, berarti kan pagi mau kerja. Kalau di negeri bisa kita hari ini pagi, besok masuk siang. Mau kayak mana nih kalau kerja sambil kuliah kan nggak bisa. Barulah buka usaha. Buka usaha itu di bidang ya perbengkelan juga, karena menguasai bidang otomotif. Ngecat. Ngecat dulu. Finishing, ngecat mobil. Ya enggak. Helm, sepeda motor, kereta kan. Nah itulah dulu awalnya. Mulai dari situ ngecat ada sekitar kalau nggak salah 2 tahun ada tuh ngecat tuh. Lama juga ya. Lama. Udah gitu sampai ahli tuh. Ya kalau 2 tahun kan? Iya. Jadi sudah 2 tahun ngerjakan itu kan nggak enak juga nih. Mau pergi kuliah tangannya kena cat. Iya, gitu, kuliah kena cat tangannya. Jadi beralih lah disambi dengan usahanya tuh dulu kalau nggak salah ponsel. Ponsel. Sempat buka ponsel. Di deposit gitulah. Di masa-masa itu kan ramai tuh. Ada model-model pakai deposit, downline segala macam kan gitu. Terus dari mulai ponsel ada modal sedikit, barulah main cash kredit. Kipas angin, nanti modalnya dapat dari situ keuntungan, timpahkan lagi. Ibaratnya itu nggak saya ambil tuh keuntungannya, jadi dapat untung langsung timpah ke modal lagi. Jadi agak lebih besar. Misalnya kipas angin harga 300, bisa dapatlah keuntungan misalnya 450. Jadi untung cepat impul gitu. Ditimpah harga barang yang harga 450 tuh apa tuh? Akan lebih naik lagi dia. Kelipatan ya. Kelipatan lagi. Ini ala-ala Nabi kayaknya nih ya. Nggak ada nggak arahnya ke situ kira-kira? Teladannya ada nggak arahnya ke situ? Ada, karena ini Nabi kalau kan kita gitu masuk ke kajinya lagi ya kan. Lebih dalam lah. Iya, kalau Nabi itu dibilang seperti Nabi Muhammad ya. Iya. Itu kita bilang seperti orangnya. Kita ini kan hidup ini kan harus ada pedoman. Iya. Nah, pedomannya itu apa? Ya Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu kan sekaligus pembeda
hudan, petunjuk. Jadi disitulah kita bisa mempelajari bagaimana tata cara hidup berbisnis di dunia inilah. Dari mulai berbisnis pun diatur, dari mulai berkeluarga pun diatur, bergaul semua ada di Quran. Jadi cemana kita mau melihatnya, ada sunnahnya. Jadi sunnah itu cemana apa yang udah dilakukan Nabi. Jadi Nabi ini modelnya seperti Quran berjalan. Gimana Quran berjalan ya? Kalau kita bilangnya ini menurut pendapat saya sendiri nih, Quran berjalan karena Nabi Muhammad tuh itulah seorang figur. Kita kan harus punya figur yang patut dicontoh. Ya, dia memang tauladan kan. Tauladan. Kita harus meneladani beliau. Dia kan gitu, Karena keuntungan yang di Mekah dilipat bawa ke Madinah, ke Sam, ke negeri Sam. Keuntungannya dibawa lagi kan gitu, jadi berlipat-lipat gitu kan. Rian sama kan, gitu juga kan. Ya sedikit-sedikitnya menyerempet lah situ. Iya. Tantum gitu juga loh ya. Tuh, ya. Jadi kita ya selain kita ikutin Quran ya juga kita ikut Rasul Nabi. Jadi ya perilakunya ya kita ikut, bagaimana dia berdagang, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berperang. Kalau zaman sekarang tuh adalah perang kan gitu. Mungkin perang itu perang melawan lagi. Lebih hebat lagi. Itu sih. Terus GM? Terus GM. Oh iya, sampai sana dia. Gara-gara tantum nih. Masalahnya dari dasar dulu kan gitu. GM itu tadi dia tadi kan apa tadi? Masuk ke Dewa ketawa tuh, Dewa ketawa. Tadi saya tadi dah. Sampai usaha kredit. Kredit. Kenapa buka usaha kredit? Itu kan tadi kan awalnya kan cat helm. Nah, kita kan kalau udah ngecat itu kan tangannya hitam-hitam. Jadi coba usaha yang supaya nggak tangannya kotor nih. Makanya kerjaan perbengkelan saya lepas gitu. Walaupun sedikit-sedikit kerja juga, tapi kan tuh ada kepikiran gitu ya? Jadi cari karena tangan ya maksudnya terlalu melibatkan fisik lah. Jadi tiap mau pergi kuliah kan tangannya kotor-kotor, kena cat, bersihkan lagi pakai thinner apa segala macem. Repot. Jadi repot. Jadi coba main cash kredit lumayan. Oh ya. Jadi setelah itu berjalan sambil kuliah sampai tahun 2000. Berapa tahun tuh mainkan cash kredit? 4 tahun aja. Jauh. 4 tahun 5 tahun. Anak kuliah tuh ya? Kuliah. Jadi berarti termasuk kuliah banyak duit lah ya? Kategori lah. Duit bilang ya nggak juga sih, karena kan kita nggak ngerasa uang itu uang modalnya itu kan gitu. Kalau kita ngerasa tuh uang kita habis lah udah di modal-modal itu udah pakai semua kan gitu juga. Jadi tiba-tiba dapat ide mau istilahnya jual air mineral isi ulang itu. Ya riset enggak tuh kira-kira? Ada kepikiran istilahnya kayak kita lah, ada modal mau usaha kan kita gitu kan. Jadi kepikirannya untuk ngisi apa namanya? Buka cabang usaha. Buka cabang usaha kayak GM Water inilah. Kan belum sih ya sampai situ tadi. Tadi kan judulnya kan ya filosofi nama GM ini. Dari gitu. situ 2 hari nih. Saya nggak sendiri nih. 2 hari nih. Saya berdua tuh sama pacar. Udah saya punya pacar nih. Pacarnya pun jiwanya jiwa entrepreneur, jualan. Dia pun hobi kayak gitu-gitu. Memang basicnya memang sebetulnya sih dia orangnya atlet sih, tapi dia suka cari duit. Ini jadi istri sekarang? Iya. Kalau nggak bahaya ya kan? Video bahaya ya kan? Iya betul maksudnya ya kan? Karena aman dari karena dulu pacar yang tadi entrepreneur yang jadi istri sekarang. Kayak dewa itu ya, kayak dewa. Dewa lain ya? Lain dia. Karena jadi dia tuh bareng sama dia buka usaha bareng. Nanti kawan. Dulu kita penyedia dana untuk cash kredit dan dia untuk pemasaran. Jadi bagi-bagi tugas lah, sampai sekarang kami tetap kompak lah dibilang. Jadi waktu itu memang jodoh. Waktu itu masih udah tamat kuliah. Usaha ini mau kita kembangkan. Karena kita kan tahu juga setelah udah ngaji udah tahu nih hukum bagaimana untuk apa namanya ya, riba lah dibilang. Itu kan salah satu apa juga, jadi bertentangan nih, dia udah awak pelajari tapi awak lakukan juga. Wah udah
di Kontradiksi. dalam kita udah udah bisa memilih kok ini yang ku kerjakan Ya. gitu kan. Udahlah, ini kita cut, nggak itu lagi. Langsung keputusan cut ya? Ya, jadi modal-modal di situ tarik untuk ke usaha dulu. Ada namanya usaha, kami mau buat usaha PlayStation. Sebelum awalnya rental PS. Supaya kelihatan nampak usahanya kan gitu. Ya. Kalau dulu kan ini kan dia nggak nggak fisik. kelihatan, Ya. cuma nampak. Ya kita duduk bareng gini, Iya. padahal dulu ada usaha kan gitu. Kalau rental PS kan tuh nampak ya, gitu sih. Jadi kok PS dia nanti apa namanya tergantung jam. Musiman ya. Jadi Musiman satu, kedua kita patokan jam. Taruhlah kita buka jam efektif 8 jam. Dia buka, jadi satu PS tuh hanya bisa menghasilkan 8 jam. 8 jam dikali dulunya 3.000 per jam. Cuma dapat 24.000 satu PS. satu. Kalau itu penuh semua. Berapa unit? Kalau kita pasang 5 atau 10 unit yang mau main banyak nih, kan tertahan juga nih. Iya. Jadi kan itu rezeki juga. Benar. Bisa tertahan jadi nggak betul nih. Jadi kita hanya berpatokan sama jam. Cut lagi yang lain. Terus kita ada jalan-jalan ke daerah Survei Pantai ya? Rambung lah dulu kan. Jalan-jalan sore dibilang. Ya udah. Di situ kami tengok ada pula isi ulang yang rame di sini. Bapak itulah yang di daerah Pantai Rambung rame. Gimana kalau bisa buka usaha di sini ya? Bisa nggak isi ulang juga di sini? Kami coba, kan gitu. Ibaratnya berani coba-coba ini usaha. Jadi setelah itu kami buka, dan itu nggak ada pengetahuan orang tua. Orang tua nggak tahu nih kalau kita buka usaha isi ulang. Baik itu orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Ini setelah menikah? Belum, masih pacaran dulu kan. Keren. Masih pacaran kami. Udah merintis. Ya, merintis lah. Merintis ya. Nanti tuh kita masuk ke bagian merintis nih. Bagian merintis tuh panjang juga ceritanya. Nggak apa-apa. Sampai 2 hari 2 malam nih. Nggak apa-apa. Kami udah pompa nggak kok. Fatimah lagi judulnya gitu nanti. Kami udah pompa ini. Jadi dulu usaha kita tuh namanya kan GOM. GOM elektronik namanya. Oh, dari awal itu GOM ya? GOM semua sampai sampai stempel apa nama lagi kwitansi itu udah GOM semua. Karena dulu panggilan saya tuh Gombreng. Gom. Makanya GM itu belum siap, bukan. siap. Nah, jadi setelah itu kami kan setiap tahun ada ngasih, ini bukan maksud ria kan gitu, malah tahu memotivasi kawan-kawan yang lain di Marandel TV, malah tahu. Dulu kami setiap tahun tuh ada kami buat sedekah tahunan namanya. Dulunya ya memang tiap-tiap masjid, di masjid lah terutama. Dulunya awalnya tuh kami kasih bentuknya nominal tuh nggak sampai 1 juta, di bawah 500. Kalau nggak salah sekitar hampir mendekati 500 lah. Baru kedua meningkat agak naik ke nggak nyampe range-nya 1 juta. Tapi selalu BKM tuh buat Bang, kalau bisa disertai namanya ya, dari mana kan, karena nanti mau dibacakan sama BKM. Apa aman? Jadi dia mau disertakan namanya supaya dibacakan pada saat Idul Fitri. Ya. Idul Fitri kan infak dari Cipolan sekian, sekian. Kebetulan kami pacaran ini pun orang Gang Sari juga, satu gang ini. Dan pada saat sholat Id pun di masjid yang sama, kami pun dua-dua sholat di situ, gitu. Terdengarlah waktu diucapkan sama BKM tadi, infak dari, kan kami tulis tuh di kertas GOM elektronik, dari GM elektronik katanya. Tuh, oke, elektronik dalam hati nih. Pulanglah kami kan, namanya orang dulu pacaran telepon-teleponan lah kan, gitu. Setelah pulang, kok tadi dibaca GM elektronik ya, padahal kita buat GOM ini. Oh iya ya, yaudahlah kalau gitu namanya GOM aja, GM aja ya. Udah dari itu? Ya udah, sampai sekarang namanya tuh GM. Jadi kalau orang tanya GM itu apa, panjang ya nyeritakannya payah kan, gitu ya.
Karena bukan nggak sesederhana itu kan ya? Nggak sederhana itu. Jadi secara ringkas GM tuh orang mau tahu GM tuh ceritanya panjang kan. Siapkan aja kopi sama air minum kacang. Oke. Baru kita ceritakan Ya, betul. GM itu apa. Sajennya lah dibilang. Berawal dari GOM larinya ke GM. GM. Jadi yang ngesahkan itu ya Masjid itu. Masjid itu Oh, tadi. ya. Unik juga unik ya. Betul. itu. Jadi kalau orang tanya itu apa, ya nggak tahu. Coba mau kita bilang singkatan ya nggak ada singkatannya. Kadang kan usaha itu kan ada orang kok nggak nama anak, Ya. kok nggak nama istri, kok nggak nama anak yang satu lagi. Kebanyakan Kan kayak gitu. Karena itu Dulu kan waktu buka itu juga masih belum punya anak, masih pacaran. masih pendekatan lah ya. Lumayan juga. Jadi kami pacarannya tuh dibilang Berapa tahun? jadi relasi lah. Berapa tahun ya? 4 atau 5 tahun. Wah, Nggak terasa lumayan. karena Masa pacaran. sambil cari duit, Ya. sambil jualan. Jadi di situ kan ya kalau bisa kita pacaran mandiri. Ya. Mau Ya, termasuk- makan di luar sana kemari ada aja karena ya ada duitnya kok kan gitu. Ya ada yang diusahakan. Cuma termasuk pacaran yang sehat lah, karena sama-sama merintis usaha kan. Kan Iya. termasuk jarang gitu kan. Jarang. Berarti Rian sama istri sekarang kan berbagi istilahnya. Iya. Memang udah tahu karakter masing-masing. Dua-dua entrepreneur nih kan, Iya. jatuhnya kan. Betul. Emang dua-dua entrepreneur. Makanya Bukalah yang di yang di Cakra Pantai 1. Rambung. Oh, Pantai dulu Rambung. kami Oh, belum. ke Cakra 1. Dulu di depannya, Seberangnya. seberangnya. Hmm. Kami dulu buka di situ nyewa karena di situ sewanya murah. Hmm. Kalau nggak salah 3,5 juta atau ya 3,5 juta Per tahun. Hmm. Jadi rata-rata di situ kan pasarannya sekitar 7 atau 8 jutaan. Karena dengernya 3,5 juta, kami boom langsung 3 tahun. Karena mana tahu tiap tahun naik kan. Kita pun bisa prediksi apa juga pasaran di situ. Ini kalau kita sewanya setahun bakal naik per tahun nih, walaupun 500 atau 1 juta kan gitu. Iya, pasti ada kenaikan. Bisa ada kenaikan. Lagian kalau isi ulang ini dia kita buat setahun 2 tahun, capek bongkar pasangnya nanti. Gitu. Jadi udah kita ambil 3 tahun, tuh bayar teken kwitansi, nah jalan 3 tahun. Situ berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun, Baru pindah ke depannya. enggak juga, Oh, belum. panjang lagi, belum ke sana. Gitu. Apa? Jadi Kita ada dia- kopi. Dia besar Awalnya nih, itu ya, dia masih dibilang merintis tuh sangat menyakitkan. Iyalah, pasti proses. Gitu buka kita isi ulang itu, yang kita pandang kan objeknya itu kan isi ulang yang lain, Iya. yang dia udah punya lama, udah rame. Kok gini nih, gitu dibuka kok jangkrik pun nggak mau lewat gitu. Yang gitu juga ya kan. Nah, disitulah otak kita bekerja. Jadi otak tuh bekerja atau kemampuan itu mungkin di saat terjepit, Iya, bilang barulah The dia power of kepepet. power of kepepet. Iya. Betul juga. Nah, disitulah gimana cara, mungkin apa salah di pemasaran apa gimana macem lah kan. Kami buat pemasaran pakai spanduk, pakai Oh ya. apa lagi namanya, apa tuh yang selebaran tuh, brosur pakai brosur. Jadi cara nge-share-nya kemana? Jogging lah. Oh. Jogging bang, jogging Oh, kita iya. ke daerah sekitar Cakra. Maksudnya jalan Cakra. kaki untuk nyebar brosur itu? Tapi dengan style jogging gitu. Oh. Sambil jogging ini, Ini jalan-jalan sore. Ini banyak penonton yang nggak tahu nih. Untuk Ya, nyebar brosur itu sama jalan-jalan sore gitu. Iya, jalan-jalan sore, jogging. Nah, itu kita masuk ke beberapa rumah lah dibilang. Oh, langsung door to door. Supaya nama kita tuh dikenal, ataupun biar mereka pun tahu, oh di situ rupanya ada isi ulang ya. Di Cakra 1 kan gitu. Gimana cara nyampaikan informasi ini ke masyarakat kan gitu. Ya kasih tahu aja tuh jalan. Wah, ngeri juga perjuangannya ya. Ngeri lah. Pokoknya sampai naik turun gunung lah tuh. Gitulah dia. Sampai ke Cakra 1, Cakra 2, Cakra 3 gitu. Semua Iya, atau sampai ke BSD bun. wah, Ya, dia di BSD. Jadi
kalau nggak salah tuh setahun ada. Untuk merintis? Tahun 2 tahun. Untuk Makanya bagi brosur? Ya enggak sih, kalau bagi brosur beberapa bulan aja. Terus untuk merintis sampai, ya namanya merintis tuh butuh waktu lama juga, setahun 2 tahun tuh masih merintis tuh. Gitu. Setelah itu, makanya kalau orang buka usaha masih setahun udah jiper atau apa? Don, udah nggak jualan lagi. Mentalnya belum pas itu untuk betul. Gitu. Biasa tuh kalau setahun tuh orang untuk pengenalan aja mungkin setahun 2 tahun baru dikenal orang. Oh iya ya? Ya gitulah. Jadi, oh iya, rupanya di sini ada juga isi ulang. Itu udah setahun yang lalu padahal kan gitu. Nggak nampak katanya. Oh ya udah, cuma lagi dibilang. Padahal udah setahun di situ. Kita bagi brosur itu butuh setahun supaya orang tahu aja. Butuh orang supaya tahu setahun ya? Iya. Ya peran pacar aja juga ada. Dia juga jogging. Jodoh masih pacaran. Maksudnya dia nyebar juga? Dia nyebar juga? Dia dulu ada karyawan, dulu kami ada karyawan perempuan juga, cewek. Berdua lah kan jogging ke lapangan, ya kayak gitulah perjuangan, salah satu perjuangan merintis. Terus. Untuk nyebar brosur aja 6 bulan. 6 bulan. Waduh. Karena kemarin sebetulnya sampai sekarang juga masih merintis sih. Ya namanya manusia ya kan. Kalau kami yang lihat enggak. Ya, udah termasuk pencapaian. Ini ya memang di pribadi Rian kayak gitu. Memang kalau kami enggak udah pencapaian. Cuman pencapaian sekarang yang mungkin banyak orang nggak tahu tuh butuh proses panjang dan berat ya kan. Berat. Jadi untuk yang pengusaha nggak cuma di, kebetulan saya di air isi ulang. Mungkin untuk yang lain-lainnya di bidangnya masing-masing, entah itu bentuk kuliner ataupun jasa, ya yang penting usaha tuh tekuni aja lah, nggak usah tekuni aja, jangan nanti gitu jalan masih 6 bulan udah mau nyoba yang satu lagi. 6 bulan atau beberapa setahun udah nyoba yang satu lagi, padahal ini belum tentu fokus kan gitu. Sementara kalau ini didalami, difokuskan, ya alhamdulillah. Oh berarti kita harus fokus pada satu usaha dulu. Betul sekali. Dibangun. Ya itu sih. Ini banyak orang nggak tahu nih kalau GM Water itu, yang mungkin kalau orang nengok yang sekarang ya memang kayaknya udah pencapaian, cuman di balik itu ada perjuangan panjang ya. Iya, sampai sekarang masih merintis dibilang. Oh iya. Makanya kita kan udah di air isi ulang. Nah, gimana caranya kita bisa terjun ke yang lainnya? Tapi tetap di basic depot air. Nah itu sekarang kan saya selain isi ulang ada untuk pemasangan filter, filter untuk pembersih air di rumah tangga, pemasangan depot air, pasang sendiri nih, pemasangan air minum, air apa namanya? Air sumur, RO lah itu, air sumur langsung minum bisa. Jadi pengembangan dari air tuh banyak. Jadi awalnya dia diisi ulang karena otodidak, lama-lama paham, ya bisa ada skill ke pemasangan instalasi air itu aja sih. Oh setelah yang tempat lama 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun tadi habis, sebelum habis dia kami perpanjang setahun lagi, kan gitu. Kami perpanjang setahun lagi karena ada misi berikutnya. Pengembangan. Misinya itu untuk pindah, karena kita gini, mau ini kan kita udah tahu nih setahun lagi kita udah nggak diperpanjang kontraknya, otomatis dalam tempo setahun kita harus cari tempat nih sebelum kita diusir, kan gitu. Namanya kita nyewa ya kan, tau lah. Sakit nih kalau penyewa kan gitu. Jadi beberapa tanah di situ udah saya tanya survei, baik itu sewa ataupun beli, itu berapa harganya. Memang ya alhamdulillah kita punya tetangga, karena kita mungkin ya kita nggak bisa, emang nggak bilang saya bagus kan gitu. Ada tetangga yang bagus, ya ditawarinya, udah nggak usah jauh-jauh pindahnya, ke depan ini aja katanya. Maksudnya rumah yang depan kita buka sekarang. Nah ditawarin di situ, ya udah. Tapi Om itu untuk bangun belum ada dananya. Marius. Jadi kita bangun lah,
Itu bangunan baru dengan bangunan baru, Bangunan dengan baru. Biaya dari kami lah. Kami bangun kalau nggak salah tuh ada makan waktu 6 bulan tuh. Kalau Jadi lahan sedikit-sedikit. tanahnya? Lahan tawannya masih nyewa. Oh, nyewa tanahnya. Tapi bangunan sama kami bangun. Ya udah kami bangun, singkat cerita segala macam, terbangun lah. Tapi interior belum. Cuman siap kamar mandi sama kamar. Dan itu mau menikah tuh. Wah, ini kita bagusnya nikah dulu nih daripada kita siapin. Benar. Siapin bangunannya gitu. Ya udah, kami Minimal tiap bulan nggak deg-degan ya. Iya, walaupun kita usaha bersama kan gitu, usaha bersama ya udahlah. Kita kita nikah, ya Biar lebih biaya pun ya Iya, kita apalah, kita alokasikan ke sana ya beberapa dari uang kita, ini namanya pesta kita. Iya. Ya kita lah kan gitu. Jadi dari situ singkat cerita udah berumah tangga apa semua segala macam, supaya kita pun udah menikah, nggak tinggal di tempat orang tua atau mertua, kita langsung pindah ke yang udah kita bangun, walaupun itu cuman kamar sama kamar mandi yang udah sederhana. di keramik, lebihnya masih tanah itu. Setelah menikah memang betul rezeki menikah tuh ada rupanya, rezeki istri. Setelah menikah kita udah ada rezeki lagi. Terakhir sepanjang berjalan waktu terkeramik lah semua di dalam yang baru ini, isi ulang yang baru ini. Udah standby semua dalamnya, dan depan juga udah kita ready kan. Ya udah, pas waktunya emang setahun, kita pindah tuh situ. Kita pindah. Setelah setahun. Jadi makan waktu di situ ada lebih kurang kami tinggal 3 tahun atau 4 tahun dia. Tinggal situ 3 tahun atau 4 tahun sih kan. 4 tahun lah. Jadi ya alhamdulillah kami punya rezeki juga. Jadi kami bayar tanah itu. Udah dibayari ke Pak Marius. Jadi bayar. Sekarang jadi milik sendiri ya? Hak milik ya. Nah, alhamdulillah. Itu. Jadi ya memang itu kan kita cuma sebagai cerita kilas saja. Memang untuk memotivasi juga. Untuk untuk menjalaninya, bukannya Ya selama ini orang cuman isi ulang, cuman nggak tahu cerita di balik seorang Rian gitu kan. Rupanya perjuangan itu sampai segitunya gitu kan ya. Iya. Itu lah. Nggak pernah jumpa ownernya gitu kan. Kalau owner ini profilnya kayak mana gitu sebetulnya. Ownernya berondo aja ya kan. Iya. Cuman di balik itu ada cerita yang berat rupanya yang jalani kan gitu. Jadi ya dari situ ya alhamdulillah kita, istri pun udah mulai dia ngajar dulu, ngajar di swasta sampai ya guru SD. Dia memang dulu Unimed juga. Sama kami Unimed. Dia jurusan PGSD, saya teknik mesin. TM. Iya, teknik mesin. Jadi sampai pun namanya kita lagi laki-laki ya kan. Tamatnya saya lama juga tuh, 5 tahun setengah baru tamat dari teknik. Cinta kampus. Enggak, dia baru masuk kuliah tuh. Dia baru masuk kuliah semester 1, semester 2 gitu. Enggak, maksudnya 5 tahun itu karena cinta kampus ya. Makanya lama tamatnya. Iya. Ya, cinta kampus. Cinta kampus. Gondrong enggak? Paham. Enggak gondrong. Sampai pun skripsi apa semua ya dia yang dobrak, kalau enggak ya enggak dikerjain gitu. Entah pun dia juga yang buat sih, bahan-bahan semua dia yang buat. Kadang ada ya karena udah dia yang ngerjakan semua. Saya tinggal tampil aja. Ya sampai sidang apa seminar proposal ya maju aja, sampai dosen pun tahu itu kalau itu bukan saya ngerjain gitu juga. Yang pertama kali buka GM yang sekarang Cakra 1 tahun berapa? Yang sekarang inilah. Awalnya kami mulai usaha 2013. Lama. 2013 di tempat yang lama ada 4 tahun sampai sekarang 2025. Bulan 3 nggak salah. Bulan 3. Ada lebih kurang 10 tahun, jalan 11 lah ini, jalan 11 tahun. Kalau aku yang penasaran ya dari GM itu, kalau kita buka usaha kan tuh yang paling sulit kayaknya memanage manusia ya, anggota lah, personal lah jatuhnya kan. Kalau di mata kami nih sebetulnya Rian termasuk berhasil.
Mata mana nih? Mata sebelah mata kaki. Termasuk berhasil karena kayaknya anggotanya loyal kayaknya. Sama juga seperti yang kalimat abang bilang tadi. Beda nih kalau GM ini beda nih. Abang mandangnya dari luar. Nah, di dalamnya hiruk pikuknya itu, itu perlu dipelajari juga sampai kayak orang melihat GM yang sekarang itu seperti itu, di prosesnya itu kan orang nggak paham gitu. Memang ada manajemen untuk mengenal anggota apa sebenarnya? Untuk manajemen sebenarnya anggota itu kayak mana tuh kuncinya lah, karena banyak orang usaha itu bingungnya di situ. Iya, kuncinya itu dia bisa bangun usaha yang bagus tapi belum tentu bisa manage anggota. Pasti anggotanya ganti gitu. Jadi mulai kunci nih. Tabak kunci pun. Aduh. Kuncinya mana ya? Tinggalan pula. Ada bang kunci bang? Jangan ngelawak. Kami aja ngelawak cukup. Nah, jadi kuncinya itu kita buat anggota tuh nyaman lah. Kita nggak ada buat kesenjangan. Kadang kan namanya bos atau pimpinan, kadang-kadang menaruh apa? Buat jarak sama anggota karyawannya gitu. Yang saya buat sih enggak. Ya kami duduk bareng. Sebenarnya apa yang saya makan ya mereka makan. Ada beberapa yang makan sama kami, ada beberapa yang makan sendiri. Ya ibaratnya nggak ada pilih-pilih lah, nggak ada jarak. Cuman ya kita cari menghargai aja gitu. Ya rata-rata sih yang kerja di tempat isi ulang itu remaja lah. Tapi kami jujur nih ya, orang luar yang cuma tahunya isi ulang. Memang antara Rian sama anggota, mau itu Dika, mau itu siapa, kayak nggak ada jarak memang. Bukan gara-gara ada video ini nggak juga. Memang kayak nggak ada jarak gitu. Ya kita kadang-kadang bos itu memposisikan dirinya itu kayak ngebos gitu kan. Anggota kayak waduh. Nyuruh suka-sukanya kadang. Ya, gimana? Itu memang Rian konsep apa gimana? Ya memang di konsep. Gimana caranya supaya kita itu seperti rekanan. Kita rekan, kita buat. Bukannya kita sebagai, ya ada saatnya kita sebagai atasan, nanti ada saatnya. Porsi. Ada suatu keadaan lah. Nanti ada saatnya kita sebagai rekanan ada, sebagai teman, terus sebagai adik pun ada. Jadi anggota ini atau karyawan ini kita mendidiknya ibaratnya gini loh. Mereka tuh udah kayak adik kita sendiri, walaupun dia udah masuk sama kita, mereka udah kita buat seperti kayak keluarga lah gitu ya. Dibilang kayak keluarga. Kalau aku yang nengok, orang tuh kayak nggak ngerasa karyawan. Beda loh. Kalau tulusnya itu, maksudnya gini ya, karena aku sering ngisi ulang di situ, dia ngerjain itu yang nggak ada pamrih gitu. Ya lepas-lepas aja, enteng-enteng aja gitu. Kayak nggak ada beban ya. Itu termasuk luar biasa. Yang diangkat bebannya banyak ya kan? Banyak. Iya. Maksudnya yang diangkat galon. Beban. Cuman ngerjain itu kan nggak beban. Kami yang nengok luar kan gitu. Apa yang terjadi di dalam? Di situ sebenarnya loyalitas namanya kan. Kalau bisa loyal mereka gitu. Apa di colok-colok sabo cuman? Nggak ada. Itu sebenarnya sih loyalitas itu tumbuh. Loyalitas tumbuh dari diri mereka sendiri. Mungkin ada sebagian karyawan atau orang, kalau kita udah bagus, otomatis dia pun juga bagus sama kita, itunya. Ya nggak cuma saya aja. Tapi kita dulu yang bagus sama dia berarti gitu ya, Yan? Iya, kita bagus sama dia nih. Mau sama siapa aja nih, nggak sama karyawan ya, orang lain. Kita bagus sama orang, otomatis kebaikan tuh juga datang sama kita, gitu. Tanpa kita sadari. Jadi nggak cuma di anggota aja, di mana aja juga kayak gitu. Anggota sekarang ada berapa? Anggota apa nih? Anggota kerja. Anak nanti tuh. Anggota nih kadang nanya. Iya. Anggota apa ini? Awak jawab 8. Rupanya anggota kerja. Anggota anak rupanya. Karena memanage satu orang aja itu nggak mudah. Ini 8. Ini 8 ya. 8 orang. Ya beda 8. sih. Beda-beda ego, beda-beda latar belakang hidup, beda-beda pemahaman, beda pemikiran. Cuman kayaknya orang itu solid lah gitu. Sampai ada fotonya kan? Ada fotonya. Pajang. Nanti di monumen kan ada patung yang dibuat patung itu. Nah, jadi nanti
kenapa dia bisa seperti itu? Ya, sebetulnya sulit sih menyatukan banyak ego. 8 isi kepala gitu. Yang satu tukang berantem misalnya, yang satu tukang pacaran, yang satu tukang Fatima pas tidur malam. Nah, masa ada juga tuh. Ada juga. Ada Fatima. Banyak lah. Yang hitam itu orangnya ya. Yang itu siapa tuh? Yang sering pakai kacamata tuh ya. Oh, itu Fatima juga tuh. Jadi di situ contoh lah nih misalnya. Saya pernah buat setiap karyawan baru atau anggota kerja baru. Itu pasti kami buat agenda nih. Agendanya tuh gini. Kadang masuklah nih anggota baru. Nanti kita informasikan sama yang lain. Nanti kita main futsal ya. Main futsal itu artinya gini. Ya dengan persiapan futsal. Sepatu, baju, kaos kaki, apa semua segala macam, celana pendek. Ya dengan perlengkapan futsal tadi lah. Anak baru tadi dengan model fashionnya. Semua pun ikut main futsal. Jadi namanya main futsal itu kan udah persiapan, bawa tas, air minum, apa semua segala macam. Jadi sampai bawa air galon. Berangkat nih. Pada saat itu memang kami buat acaranya malam karena nunggu isi ulang tadi tutup. Jam-jam 10 malam kan tutup tuh kan, baru kami berangkat main futsal gitu. Setelah udah berangkat kami main futsal, bawa galon apa semua segala macam. Nggak saya bawa ke lapangan futsal. Makan dulu. Makannya itu bukan makan yang ibarat tempat-tempat yang rame lah dibilang. Kadang ke Texas, ke FC, pernah ke mana pun, lupa udah banyak kali pun. Kecoan, tempat-tempat yang rame lah. Jadi bang, galonnya bawa lah, yuk bawa masuk. Hilang lah kalau luar gitu. Masuk. Nah, makan dengan ada yang bilang malu lah bang pakai celana pendek. Pakai sepatu begini, pakai kaki apa semua. Jadi kita makan di sini. Ya makan dulu sebelum main futsal biar kenyang. Makan. Tok. Singkat cerita selesai. Balik. Ada durian. Makan durian lagi di lapangan bola. Apa tuh? Lapangan mangga. Makan durian. Siap. Makan durian kan? Udah jam 11 lewat ini, hampir setengah 12. Jadi main futsalnya ya nggak ada, udah gini aja, udah pulang kita. Udah kekenyangan ya. Udah. Jadi gini aja bang, ya kayak gini main futsalnya gitu. Jadi orang tuh heran, apa? Ya, gitu. Di balik itu apa konsepnya? Di balik itu kita buat kebersamaan sama anggota. Jadi pun ya kalau kita buat mau makan di luar nanti seakan-akan nggak apa kali lah. Jadi ngeprank lah dibilang. Ngeprank. Futsal. Jadi orang tuh udah tahu tuh kalau udah kalimat kata-kata main futsal, sebagian yang orang-orang lamanya udah tahu, udah paham tuh. Oh, jatuhnya makan-makan. Iya. Karena gini, usaha ini. Rata-rata yang saya lihat itu orang mulai usaha tuh saat pensiun. Oh, mantap nih. Ya, karena kan udah bekerja nih. Taruhlah udah usia 50-an atau orang pensiun 58 atau 60-an gitu. Baru mulai usaha. Mau buka macam ada sembako apa semua segala macam. Sementara dari usia udah nggak produktif. Sementara kita masih muda, yang masih produktif, masih energik. Kok nggak mau mulai dari situ kan gitu. Makanya dari situlah timbul kenapa kok nggak yang muda yang maju kan gitu, yang berani tampil. Ya sebelumnya sih banyak cemoohan juga kan gitu juga. Iya, karena kan sarjana pendidikan ya, dari Unimed. Pasti ada tekanan lah. Kok nggak percuma aja percuma aja kuliah tinggi. Oh, dia ngomong jualan air jualan air. Ada yang ngomong juga? Ada, cuman dari kanan kiri nyampe juga kan gitu. Kita jadikan itu acuan motivasi lah. Gitu juga ada. Jadi ya udahlah, orang pun kita nggak minta uang, nggak minta makan sama dia, biar aja jalan aja sendiri. Yang penting ini katanya GM anggotanya ada pengajian nih. Pengajian ada. Oh, itu dari mana beritanya tuh? Adalah selentingan kan. Adalah itu tadi selentingan tadi. Enggak tadi dia cerita tadi. Iya. Nah, ini diulang aja sebetulnya. Jadi pengajian itu betul
Jadi itu juga Nggak ada untuk jalur ya. untuk apa namanya ya? Karena kita buat anggota karyawan ini sebagai udah kayak adik kita sendiri. Jadi supaya mindset, pola pikir anak-anak muda sekarang bisa merubah lah, supaya nggak ke yang begitu negatif. Apalagi sekarang kan banyak namanya geng motor, narkoba, macam-macam lah itu kan. Kita mencegah mereka supaya nggak kejerumus ke situ ya. Ke sumur itu ya. Jadi itu salah satu juga kiat-kiat lah untuk mengurangi apa namanya kegiatan malam anak-anak. Jadi kok bisa kepikiran gitu kan? Sebetulnya sih dari obrolan kayak kita gini, obrolan santai. Ada pula salah satu orang anggota bilang, "Bang, kami mau belajar Iqra lah," katanya. Loh, emangnya nggak pernah belajar Iqra? Pernah bang, cuman tuh udah dari SD, sekarang umurku udah berapa kan gitu. Ih, kok bisa pula? Ya udahlah, ada orang mau berbuat baik kok awak nggak mau nampung kan gitu. Sementara saya sendiri pun nggak pantas-pantas sekali untuk ngajar kan gitu. Cuman kan sunnahnya itu apa yang udah kita dapat kita sampaikan, walaupun satu ayat, bukan sebatang rokok ya. Betul. Itu apa? Itulah dakwahnya. Sampaikan aja, walaupun cuman satu ayat katanya kan. Jadi ya dari situlah kita buat apa namanya gerakan mengaji. Ini apa nih? Kita share ke beberapa, karena kami ada WA grupnya kan, share dan responnya pun bagus. Ya, alhamdulillah semua anggota tuh mau ikut walaupun baca Quran, tapi ya kita aja kan gitu, karena kan nanti ada kesenjangan. Saya nggak bisa, saya mesti tebata-bata, saya masih ini. Mulai semua dari kelas 1 gitu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah udah jalan hampir setahun lah. Mantap. Itu salah satu juga untuk apa ya, mendekatkan kita sama karyawan juga. Banyak modal yang dibuat sih. Sekarang tergantung teknis ownernya juga apa mau dibuat. Karena Rian paham itu kan. Ya dibilang paham sih. Termasuk enggak. paham lah Yan. Karena kita kalau untuk nyampaikan itu kadang nggak ini dibilangnya. Kadang kita ngerasa belum pantas, tapi gitu udah ada desakan dari bawah nih. Yang harus sampaikan. Ya mau nggak mau lah kita belajar gitu. Udah sering berjalannya waktu ya beberapa ada yang ikut, kadang pun ada yang bukan anggota GM juga ikut. Ada. Keren. Jadi sampai orang tuanya pun kaget tuh, kok anakku kok bisa gitu kan? mau ngaji gitu. Ada gitu. Ya udahlah, yang penting orang tuanya pun sebetulnya supportnya. Orang tuanya support. Cuma karena anak tadi mungkin ya kadang kan anak ini dia nggak cocok sama orang tuanya, malah cocok sama yang dianggapnya lebih dekat gitu kan, kayak Rian lah istilahnya gitu. Ya orang tua antusias ya? Orang tua enggak, orang tua antusias, anggota-anggota Rian. Kadang begitu namanya kita kan namanya keimanan itu kadang naik turun gitu. Kadang saat saya pun baru lelah atau capek lah dari mana gitu kan, maunya malam ini libur dulu lah gitu. Orang tua mereka pula yang ingatkan, bang nggak ngaji kita banget ya. Tapi udah jadwalnya kan ya. Ya udahlah. Kok bisa orang tua yang semangat ya? Itu apa gerakan Allah tadi mungkin ya? Ya tadi itu perlu di apa namanya gini, motivasi. Enggak. Cara motivasinya kayak mana? Orang itu karena tadinya butuh mau belajar. Tadi kan awalnya kan karena mau belajar ikut tadi nih. Butuh. Kok kepikiran gitu? Jadi suatu kebutuhan. Kok bisa jadi suatu kewajiban pula sama mereka kan? Setiap minggu tuh harus hadir. Gitu. Bukan kita yang ngajak ya kan? Bukan kita yang ngajak gitu. Saat kita kendor, mereka pula yang jadi alarm untuk kita semangat. Kamu mungkin awak kendor gitu. Ya jalani. Bu sih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Termasuk Dika juga? Dika masih. Masih ngaji? Dika masih ngaji, cuman Dika nggak saya pegang. Oh iya. Karena dia sama ada kawan yang megang, temen. Jadi kami satu kelompok ngaji. Jadi dia untuk megang Dika khusus, untuk Dika khusus tuh. Iya. Kira-kira Dika bisa dipecat nggak kira-kira? Dika dipecat. Enggak lah, Dika keren. Dika tuh semangat dia orangnya. Dika itu
apa namanya dibilangnya? Orangnya apa? Stylenya Style. kacamata sampai 2 dipasangnya, satu di depan, satu lagi di atas, 3 pun. Satu lagi di bawah kacamata semua tuh. Tasnya tuh kalau digeledah kacamata semua tuh. Tiga. Jadi kalau dia mau keliling itu kacamata nggak tinggal ya. Ini sekedar informasi, Rian ini adalah seorang kasih desa. Kasih itu kasihan deh lo. kasihan apa? Kasih apa? Kasihan deh lo. Kepala seksi. seksi di Desa Marindal 1. Kepala seksi di Desa Marindal 1 itu mengurusi bagian pembangunan desa. Job desk-nya ya. Infrastruktur, jalan, Infrastruktur. Drainase, jalan, dan lain-lain. Posyandu, mengurusi ya pembangunan yang dibangun, manusia juga dibangun. manusianya. Personal Personal. tuh karakter juga dibangun. Macam mana membangun ya pola pikir, bagaimana membangun dibilangnya kayak motivasi, ibaratnya secara ekonomi pun kita bangun. Ada itu dari umpamanya nih, kalau kita membangun secara ekonomi, kita buat mereka seperti Usaha. bisa, atau pelatihan itu juga termasuk juga. Seperti ada program dari desa kita kan, namanya ada untuk pelatihan, umpamanya seperti pelatihan mengelas, pelatihan sepeda motor, pelatihan Skill. untuk seperti perbaikan HP, itulah. Pokoknya bersifat membangun lah dia, gitu. Otomatis kan udah bersifat membangun, memiliki skill, otomatis kan dia dampak ke individunya dan menjadi mandiri, otomatis ekonominya pun bangkit. Gitu. Ini kok di desa dia di bawah kalau secara struktur dia di bawah siapa ini? Kaur atau kasih ini? Kaur atau kasih ini di bawah kepala desa, sekdes, kaur atau kasih. Kepala desa, sekder, kaur kasih, baru kepala dusun. Sinergi lah. Sinergi. Jadi kami satu tim ya, saling menguatkan lah untuk membangun Desa Marindal 1. Itu aja sih. Ibaratnya bentuknya pengabdian lah dibilang. Pengabdian ke desa ya. Pengabdian di desa. Kalau orang cerita ya mana ya dibilang. Kalau di desa ini bentuknya ya pengabdian aja. Kita nggak bisa cari apa ya. Ada yang bilang katanya kalau mau kaya itu ya berdagang, usaha. Kalau mau Secara kaya, singkat, jangan bentuk pengabdian. Nanti kayak pesugihan gitu ya. nggak dapet dia. Payah nanti. Makanya contohnya nih, ada mekanisme, misalnya nih gang kita rusak atau gang kita jalannya rusak. Bang Kelang bisa sampaikan. Iya, ini mau gue sampaikan, ini jalannya belum popping block ini. Dipasang teratang bisa nih. Ya, sampaikan ke kadusnya. Jadi dari kadusnya mereka mengusulkan ke kasih. Kami terima tampung aspirasi tadi. Kami terima, kami tampung. Ya, nanti kami catat. Nanti kapan anggaran itu turun, kapan waktunya itu dilaksanakan, ya waktunya nggak sebentar. Karena banyak yang udah masuk sebelum-sebelumnya. Jadi kadang orang nggak sabar. Aku udah ngajukan ini ke kadus. Betul. 2 minggu lalu. Sekarang belum ada kabar ya. 2 tahun kemudian ya. Sementara yang untuk 2025 aja udah masuk nih daftar rancangannya. Terus yang sekarang ngajukan otomatis untuk 2026. Terus yang hari ini ngajukan kapan lagi? Ya gitulah. Oh, itu masyarakat yang nggak banyak tahu ya. Jadi kadang kita masyarakat ini taunya hari ini kita ngeluh, besok udah dibuat. Oh, nggak bisa ya. Kalau kita punya dana sendiri ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Gitu. Namanya kita program ini kan bertahap. Yang dibangun ini kan bukannya sedikit. Desa Marindal 1 ini ada 12 dusun. Dari mulai kanal sana sampai ke Pasar 3 ini. Berapa dusun ya? 12 dusun. 12 dusun. Oh, dari Desa Marindal ini ada 2 kasih dan 2 kaur. Iya. Itu aja sih yang bisa
tangkap Cuman dari itu. kabarnya pengaspalan di jalan-jalan itu diambil dari dana pribadi GM Water. Dari mana? Nggak ada itu, aku Nggak fitnah ada. aja, aku Mungkin fitnah. kalau CSR dari perusahaan-perusahaan mungkin bisa gitu. Jangan dipanjangin. Umpamanya nggak usah jauh. GM Water mungkin CSR-nya ke jalan Cakra 1. Nggak semua, mungkin depan tuh aja kita cor. Dulu bentuk kecilnya, kita mungkin tiap-tiap usaha mungkin harus bisa lah. Ya nggak nunggu usaha tuh gede. Ibaratnya kita harus peka juga, kita buka usaha di situ, tapi otomatis penerangan kita lihat lah gitu. Kalau memang gelap ya dipasang, mana tahu kan, itu kan Lampu ya. kita. Itu saya tuh, kita nggak maksakan yang lain harus kayak gitu, gitu. Berarti skenarionya dari masyarakat ngajukan ke kadus, kepala dusun, baru ke kaur atau kasih, Iya. baru disampaikan kaur bawa ke kepala desa. Kepala desa. Oh, Nanti ada gitu. bentuk bantuan, kadang masuk ke Pemkap untuk supaya dapat bantuan Perkim. Banyak prosedur bang untuk itu. Rian kok mau jadi kasih? Motivasinya apa? Untuk terjun ke kasih ini ya pengabdian sih. Pengabdian ya. Kadang kita kan ini juga sebagai putra daerah Marandal 1, apa sih yang udah kita buat untuk apa ini kampung kita ini? Iya betul. Ibaratnya bentuk pengabdiannya tuh apa sih yang bisa dikerjakan, apa sih yang bisa dibuat. Itu aja sih. Ya kedepannya kita nggak tahu lah kemana arahnya, tapi intinya kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Ya memang nggak boleh. Nggak, nanti ngayal. Nanti ya terlalu Masuk jauh pula kan gitu. Iya betul. Nah jadi kalau berpikir terlalu jauh nanti malah pening dia. Jauh-jauh bisa hilang juga ya kan. Hilang juga nanti. Kasar dia. Jadi ya cuman kita ikuti aja kemana arahnya. Kalau kita masuk ke dalam pemerintahan, pengabdian, ya udah apa yang kita bisa laksanakan dengan kemampuan yang apa yang kita punya lah. Oh iya. Desa Marandal kan ada 2 kasih 2 kaur nih. Itu dia ada bagiannya nggak, atau satu misalnya Rian bagiannya dusun 11, dusun 10 gitu nggak? Nggak. Ada global. Karena dia pengajuan dari setiap kadus. Oh gitu. Ya. Jadi sebelum kita ngajukan ke Pemkap itu ada namanya rapat musrenbang, musrenbang desa. Jadi di musrenbang desa itu tiap-tiap kepala dusun menyampaikan, mengusulkan ada beberapa gang yang harus mereka sampaikan ke kita dan kita tampung. Misalnya dusun 1 sampai dengan dusun 12. Itu tiap-tiap dusun nyampaikan ya dari mulai infrastruktur jalanan yang rusak, pelatihan yang mau dibuat seperti tadi kan, membangun manusia yang memiliki supaya kita punya skill, kemampuan gitu, lah macam itu kan. Jadi dari situ kita usulkan nanti untuk ke Pemkap. Itu sih 60% kerjaan desa ada dikasih pelayanan. 60% dikasih ya. Ya tapi kan kita nggak sendiri, Ya. kan gitu. Ada rekan-rekan kita bisa tolong ini gimana nih, coba bantu di bagian ini, mana tahu bisa kita minta tolong bantu. Ya namanya kita satu tim kan gitu. Di pemerintahan ini kan kita satu tim juga, bagaimana kita bisa berkolaborasi bangun desa. Jadi seakan-akan desa ini udah kayak rumah kita. Ya betul. Itu sih. Jadi kita nggak seakan-akan ego kita sendiri yang kita kedepankan. Gitu. Itu sih. Ya nggak baru belum ada sebulan lah masih masuk ke pemerintahan desa ini. Tapi ya asik sih. Itu ada dorongan atau ada keinginan sendiri? Jadi dorong aja gitu. Dorong jongkok. Jadi dorong-dorong gitu ya. Ya ini Rian ini seorang kasih yang baru menjabat 2 minggu ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan lah ya kan, yang bisa buat maju desa inilah. Amin. Amin. Mudah-mudahan.
Karena selain membangun infrastruktur, kayaknya Kau dan Kasih ini membangun manusianya. Termasuk jiwa, termasuk skill, kemampuan, religius lah. Masuk ke religius ya kan. Keren. Wah, ini kopi apa, Pak? Wah. Kopi apa? Jus kopi Nah, jus kopi. dari Abaoka Kopi. Oh, ini jus kopi dari Abaoka Kopi. Nah, itu enak tuh ya. Enak kali. Nah, Nggak ada lagi, Wah. untuk Fatima. Biar nggak tidur aku. Hari ini kita dikasih Dewa jus kopi. Ini yang kemarin diceritakan sama Dewa. Ini salah satu menu. Nih, Menu terbaiknya Abaoka lah, best seller. Tadi yang nganter Mail. langsung baristanya. Enak kali. Mantap kali. Enak kali. Mantap kali. Kena lagi dia pakai es. Oke. Kalau mau kalian ngerasain langsung aja datang ke Ke Abaoka Cafe. KP di lapangan Marendal Pasar 3. Jangan kemari. gang lapangan. Jangan kemari kalian. Tugas kalian. Ini jus kopi nih. Kayak kopi blend. Cuman lebih gurih kayaknya. Tapi sekarang kopi ini kan udah nggak biji lagi. Ini Terbuk. iya betul. Ini nyaman di lambung kan, Pak? Nyaman, Bang. Nyaman ya? Nyaman di lambung, nyaman di kamar. Iya ya. Apalagi kalau gratis ya, nyaman kali ya. Abaoka pakai biji, ya kan, Wah? Biji. Biji apa, Pak Don? Biji mata. Gitu lah. Biji mata bisa. Digilin. Selera aja lah. Itu asli tuh pakai luwak nggak, Pak? Babi hutan. Nggak, kalau pakai luwak kan katanya lebih nikmat, dia udah dimakan luwak dikeluarkan lagi tuh kan. Ya, kita minum kopi gini sebelahnya luwak gini ya kan. Nggak, ini kalau dia keluarkan, kalau Bang Keleng yang makan dikeluarkan lagi sama dia lebih enak lagi fermentasinya. Oh, itu kopi babi hutan. Tadi. Bukan luak ya kan? Bukan lu babi hutan dia. Ini untuk potongan real jadinya nih. Iya. Kopi luwak tadi Kopi babi hutan. diminum Bang Keleng kan, bulat-bulat, dikeluarkannya bulat-bulat. Bagus juga tuh. Bagus sekali. Biosnya pun naik dia. Nah, yang mau ngerasain jus kopinya Abaoka nih, langsung aja ke Abaoka KP. Ownernya ada di sini nih. Ini ada yang promosikan produk baru GM. Oh, satu lagi. Rian, GM Water itu buka untuk instalasi baru. Kami di GM Water juga selain isi ulang, menjual air minum isi ulang, kami terima untuk pemasangan depot air minum. Bila ada kawan-kawan kita atau kerabat tetangga yang mau pasang air minum isi ulang, bisa ke kita untuk penjernih air, air minum RO untuk rumah tangga, bisa. Jadi hubungi aja ke GM Water, alamatnya di Cakra 1. Cakra 1, Jalan Pantai Rambung, Marendal, Pasar 3. Sebelum kita buka isi ulang, kita bisa konsultasi dulu bagaimana ya, ngobrol-ngobrol dulu. Tips untuk pengusaha pemula di bidang air minum isi ulang. Itu aja. Mau bisa ngobrol ya? Bisa ngobrol, bawa kopi sama ayam hitam. Lumayan gitu. Nggak, nanti kita di situ bisa kita berbagi tips bagaimana untuk menaikkan pelanggan, karena juga ada harga, ada rupa kan gitu. Paket-paketan. Paketnya. Paketan. Kadang ada Service yang bisa nggak apa GM ini? Biar udah instalasi kan. Kalau ada kerusakan gitu. untuk maintenance juga kami Bisa. Contohnya ya di bagian mesin depot air, penambalan tangki air yang tandon 3.000 liter, 5.000 liter, itu bisa dikerjakan. Ya nanti harga bisa cincai lah. Diobrolkan ya. Bisa diobrolkan selanjutnya lah gitu. Jadi ya, udah, siapa tahu ada dari rekan-rekan atau kita semua yang mau berminat bisa bergabung. Ke GM Hubungi Water. ke GM Water. Ada alamatnya di sini nih, nomor WA-nya.
Iya ya. Udah di Kobujur, Pak. Sini. Oh, udahlah kita usir aja lah Rian ya. Udah mulai muak juga kita nengok Rian ini ya. Oh, yang penting semoga usaha GM Motor terus berjalan dan lancar. Rian juga sehat-sehat, Amin. anggotanya sehat-sehat, Amin. pengajiannya tetap jalan dan profesinya apa sekarang jabatannya kaur atau kasih amanah. Ya kan? Bisa membangun manusia, membangun skill, membangun infrastruktur, mudah-mudahan berjalan. Udah belum. Nggak tahu dari tadi orang ngantuk nih. Makasih banyak Yan ya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Makasih Bang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.